Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Luai Ahmad Azizi. Saya mahasiswa dari IAIN Kediri, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Nah, kali ini saya mau sedikit mengulik nih tentang pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Gura. Nah, saya juga nggak sendiri. Kali ini saya ditemani Mas Rizal Tohari. Ini dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Gura, dan beliau ini sebagai wakil ketua IPNU PAC Gura. Apa kabar nih, Mas Rizal? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Oke, gini, untuk memperkenalkan IPNU IPPNU nih kepada teman-teman, apa sih IPNU IPPNU itu? Ya, jadi IPNU itu merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, itu bergeraknya di tingkat pelajar. Jadi semua pelajar ini berkumpul dengan di satu wadah, yaitu IPNU itu, sehingga membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak jauh dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, IPNU sendiri itu singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi di tingkat pelajar ini Nahdlatul Ulama menyerahkan dakwah di bidang pelajar pada IPNU itu sendiri. Untuk dakwah nih, sekarang kan kita dalam keadaan yang memang kurang memungkinkan untuk melaksanakan dakwah. Tanggapan Anda nih terkait dengan pandemi seperti sekarang itu seperti apa, dan juga imbasnya ke organisasi IPNU IPPNU itu seperti apa, terutama di Kecamatan Gura? Baik. Untuk pandemi ya, itu sebuah hal yang dikatakan musibah yang sangat besar. Itu tidak hanya bagi IPNU NU sendiri, tapi bagi seluruh negara di dunia ini. Tetapi dengan masa pandemi ini, jelas IPNU dan IPPNU, terutama di Nahdlatul Ulama ini sendiri, ini sangat terpukul karena tidak bisa harus memberhentikan semua kegiatan yang telah tersusun secara sistematis, entah itu di bidang kaderisasi, di bidang dakwah, ataupun di bidang lainnya. Sedangkan dari masa pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Ini akan terjadi sangat lama sekali mungkin. Entah itu selama 2 tahun pun belum juga tahu bagaimana kondusifnya kapan. Yang jelas dalam masa pandemi ini IPNU IPPNU juga merasa terpuruk juga, karena pengolahan kualitas kader ini sangat menurun sekali. Kemudian di sisi lain, untuk penarikan kader baru ini yang utama ini sangat terkendala sekali dengan masa pandemi ini, karena tidak bisa harus kegiatan offline itu atau kegiatan tatap muka harus berhenti di semua bidang. Terkait untuk tadi kan dijelaskan untuk kegiatan offline kan diberhentikan, terus itu nanti juga berimbas pada pengkaderan atau regenerasi dari PAC sendiri. Nah, terobosan seperti apa sih untuk mensiasati beberapa kegiatan yang memang sudah tertata, tersistematis, itu kan harus diberhentikan. Nah, PAC sendiri terobosannya seperti apa? Mengenai terobosan kegiatan di mana kegiatan tatap muka diberhentikan, itu tetap kita siasati dengan menggunakan sistem online. Nah, seperti seminar online, kemudian kaderisasi juga dengan sistem online. Biasanya kalau seminar online yang pernah kami lakukan di PAC itu seperti
grup WhatsApp. Jadi mengumpulkan para peserta, kemudian dimasukkan grup WhatsApp, kemudian pemateri tentunya memberi materi lewat grup WhatsApp, memang dengan melalui pesan suara, voice note itu. Memang itu tidak maksimal, tetapi setidaknya ada langkah untuk meminimalisir dari buruknya kondisi yang parah ini, yang membuat kader-kader Nahdlatul Ulama ataupun kader IPNU itu semakin menurun. Jadi adanya kegiatan online seperti seminar online di WhatsApp, kemudian kaderisasi yang lain menggunakan Google Meet dan juga sistem Zoom itu, memang kalau dikatakan itu maksimal atau tidak, dikatakan tidak maksimal, bahkan entah itu bisa mencapai target atau enggak, itu kayaknya tidak mungkin. Tetapi paling tidak ada langkah yang diambil untuk meminimalisir itu semua, agar kader ini tetap stabil. Meskipun terpuruk, kader yang ada tetap stabil mengenai kualitasnya di Nahdlatul Ulama dan di IPNU PPN itu sendiri. Berarti kan meskipun dengan pandemi, PAJ ini memberikan terobosan untuk seperti edukasi atau pendidikan dan dakwahnya lewat online seperti itu. Ya, diberikan lewat online semua. Kemudian untuk targetnya yang mungkin lewat online ini tidak terpenuhi. Nah, seperti itu apakah ada tindak lanjut atau seperti apa? Baik, mengenai tindak lanjut itu ya, untuk menindaklanjuti kegiatan yang tidak maksimal mengenai sistem online yang telah dijalankan, maka kami telah berkumpul, bermusyawarah untuk menganalisa dari pandemi ini sendiri, seperti itu. Jadi kami menganalisa bagaimana kita mencegah, paling tidak mencegah pandemi itu, mencegah virus itu, tetapi kegiatan bertatap muka tetap jalan. Nah, telah disepakati semua, bahkan telah ada anjuran bahwa jelas ada masker, penggunaan hand sanitizer, kemudian tempatnya harus disemprot dengan disinfektan. Itu semua yang akan kami lakukan untuk sebuah terobosan baru. Kalau kita new normal baru, kata-kata yang dicanangkan pemerintah, seperti new normal baru ini di IPNU, seperti kajiannya atau yang biasa disebut dengan rutinan, itu akan dimulai lagi tatap muka, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tim kesehatan. Jadi pertama disemprot disinfektan terlebih dahulu, kemudian para peserta sebelum masuk ke ruangan harus menggunakan hand sanitizer, tentunya menggunakan masker, dan itu wajib. Kemudian dalam proses kegiatan rutinan itu sendiri, nantinya di dalam itu akan ada sistem penataan tempat duduk tentunya. Jadi physical distancing atau jarak antar orang, antar individu itu memang benar-benar akan diperhatikan, karena ini yang kami harapkan di masa pandemi ini seperti ini. Jadi kita bisa mengantisipasi virus itu, tetapi kegiatan kita tidak berhenti, kegiatan kita tetap lanjut, seperti itu. Berarti meskipun dalam pandemi dan sekarang kan juga masuk era new normal juga. Iya. Artinya kita juga diberikan kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan, akan tetapi dari PAJ IPNU PPN Kecamatan Gerah ini memperhatikan betul untuk protokol kesehatan, dan juga untuk anggota-anggotanya juga diwajibkan mematuhi protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian untuk terakhir nih, untuk harapan kedepannya seperti apa? Ya. Untuk harapan ke depan itu tentu semoga virus ini cepat berakhir. Itu satu. Karena kalau virus ini tetap belum berakhir juga, ataupun belum ada pengurangan dari segi pasien,
itu menjadikan semua hal di bidang organisasi itu semakin lemah. Jadi tingkat gimana ya, seperti kualitas kader itu semakin menurun sebenarnya karena rasa ketakutan itu sendiri. Padahal kalau kita memperhatikan, Allah itu menurunkan penyakit juga menurunkan dengan obatnya. Nah, meskipun obatnya belum ditemukan, cara pencegahan itu sudah ada, itu juga termasuk sebagian dari obat. Jadi dengan berakhirnya masa pandemi, tentu kegiatan kita akan semakin berjalan dengan lancar, dan ini kegiatan yang akan kami lakukan ini tentunya akan kami buat seperti new normal, seperti sedia kala, tidak ada apa-apa, tetapi kita memperhatikan protokol kesehatan dengan kesehatan tingkat tinggi, seperti itu, yang seperti tadi. Karena kalau kita tidak menerapkan kesehatan, kita akan tidak bisa melakukan kegiatan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan baik, kita menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, maka kegiatan akan berjalan dengan lancar. Siapa yang akan menghentikan itu tidak akan berani, karena kita sudah mematuhi sesuai aturan kesehatan. Jadi itu tidak mungkin kalau virus masuk. Terima kasih Mas Rizal. Ya, sama-sama. Mungkin nanti ada bincang-bincang lagi, kita sambung lain waktu ya. Itu tadi sedikit bincang-bincang saya dengan Mas Rizal sebagai wakil ketua dari pimpinan anak cabang Ibnu. Nah, kalau dari teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan juga subscribe channel KKNDR DPL 009. Saya juga mewakili Mas Rizal ini, apabila ada salah kata dan juga perbuatan, kami mohon maaf. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita juga lekas bisa beraktivitas normal lagi seperti biasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.